Karakteristik umum yang harus dimiliki peserta didik di SMA Negeri 1 Gunung Muria ini seperti apa ya, Bu? Berakhlak mulia, disiplin, kemudian religius, kemudian mandiri, kreatif, aktif, cerdas, dan selalu menjaga hidup bersih. Dalam penerapan tata tertib sekolah ini, apakah ada keputusan berupa sanksi yang akan diberikan oleh pelanggar? Ada kalau sanksi itu ada, setiap ada peraturan, untuk tetap berjalan peraturan itu selalu ada punishment ya, sanksi-sanksi. Kemudian ya ada reward juga bagi siswa-siswa yang taat kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Selama masa pandemi ini seperti apa pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Gunung Muria? Pelaksanaan pembelajaran selama pandemi ini dilakukan dengan 2 shift. Shift A dan shift B yang berjumlah satu shift itu masing-masing kelas maksimal 20. Suasana akademik di luar jam pelajaran ada atau tidak, Bu? Kalau ada, akademik apa saja yang dilakukan peserta didik? Alhamdulillah ada. Pertama di bidang olahraga, terus tetap eksis, tetap aktif dalam pelaksanaannya. Kemudian pendalaman materi atau English Club itu juga tetap ada. Atau ini persiapan untuk KSN juga ada. Apakah peserta didik memiliki rasa semangat belajar pada masa pandemi ini? Kalau semangat untuk belajar itu ada yang semangat, ada juga yang sudah kendor. Karena lebih enak anak-anak didik kita lebih mengatakan lebih enak tatap muka, penjelasan lebih enak. Kalau mengenai daring lebih susah dipahami, kadang-kadang jaringan susah, kadang begini. Namanya juga kita di pelosok, jadi agak susah, lebih enak tatap muka katanya. Apakah peserta didik mengerjakan tugas dengan baik di dalam pembelajaran, Bu? Kalau dilihat dari situasi sekarang, alhamdulillah mereka masih semangat mengerjakan tugas, walaupun kita sekarang ini belajarnya persib. Ya, kita pakai persib untuk mengerjakan tugas itu, mereka masih mau semangat, masih semangat lah untuk mengerjakan tugas. Apakah masjid di sekolah dipakai oleh warga sekolah? Nah, pada masa pandemi ini biasanya kalau waktu sebelumnya kita masih pakai untuk salat zuhur, tapi sekarang anak-anak ada juga yang masih memakai di salat duha, masih diaktif. Untuk pembuatan RPP itu bagaimana ya, Bu ya? Kalau pembuatan RPP, kita sesama jurusan mengadakan MGMP. Dengan sesama MGMP itu baru kita memulai pembuatan RPP-nya. Apakah peserta didik di dalam kelas aktif dan kreatif? Tergantung pada kelasnya. Karena kalau di jurusan IPA, alhamdulillah mereka aktif dan kreatif. Kalau di IPS ada sebagian kecil yang kurang. Apakah adik-adik memahami hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari? Contohnya seperti apa? Paham nggak? Kayak pembelajaran PKN, di situ di pembelajaran itu pernah dipelajari tentang yang namanya kerjasama. Jadi contohnya kalau di dalam lingkungan sekolah itu adanya gotong royong. Apakah setiap pembelajaran adik-adik dapat mengeluarkan ide, gagasan, pertanyaan, serta jawaban? Waktu sebelumnya adanya pandemi ini, kita selalu ngasih kayak ide, gagasan atau pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang kita nggak ketahui itu. Tapi selama pandemi ini, karena waktu dalam pembelajaran itu terbatas, jadi agak sulit untuk mengasih ide, gagasan atau pertanyaan-pertanyaan.